Selamat pagi Sobat Kicau Mania dimanapun kalian berada. Nah, pada video kali ini kita akan memberikan tips penjodohan Sobat Kicau Mania. Nah, ini sesuai pertanyaan kalian yang lama. Om, bagaimana tips penjodohan sistem mandi keramba? Apakah cara seperti ini efektif Om? Apabila kita menjodohkan burung murai batu pasangan muda atau pasangan yang satu muda, yang satu usianya sudah mapan. Nah, seperti ini Sobat Kicau Mania, kita akan jelaskan terlebih dahulu bagaimana langkah-langkahnya sebelum kita masukkan ke dalam keramba atau sistem penjodohan mandi keramba. Nah, di video kami yang lama, di channel kami yang pertama itu sudah kami jelaskan Sobat Kicau Mania sistem mandi keramba ini ya, terlebih dahulu sistem tempel. Nah, sebelum masuk ke keramba itu ada baiknya kita tempel ya, baik pejantan maupun betina itu yang sudah sama-sama bunyi Sobat Kicau Mania. Kita ambil contoh ya, betina ini sudah sering bunyi manggil jantan dan pejantan ini sudah sering menggacor dan bisa ngerayu betina. Nah, kita tempel sekitar beberapa menit atau beberapa jam, lalu bisa kita masukkan terlebih dahulu betinanya ke dalam keramba. Nah, disusul dengan pejantannya, tetapi ada syaratnya Sobat Kicau Mania. Sebelum pejantan ini dimasukkan ke dalam keramba, ada baiknya kita semprot dan kita mandikan, atau kita tunggu betina itu mandi terlebih dahulu, baru si pejantan ini kita masukkan di dalam keramba. Tujuannya apa? Agar mereka ini benar-benar fokus terlebih dahulu harus mandi. Nah, setelah mandi kita akan lihat mereka ini akur atau tidak. Nah, sebenarnya sistem tempel mandi keramba atau penjodohan pada saat mandi ini Sobat Kicau Mania minim resiko sebenarnya, tetapi ada minusnya ya di sini. Untuk penjodohan yang seperti ini minusnya satu. Nah, kadang-kadang percuma kita memberikan pola makan untuk menaikkan birahi, tiba-tiba kita masukkan mandi ke dalam keramba, otomatis mereka berdua akan mandi dan birahinya akan turun rendah, birahinya rendah. Nah, sedangkan untuk penjodohan ya harus sama-sama birahi, harus sama-sama klop. Nah, tetapi di sini ada untungnya juga Sobat Kicau Mania. Sistem tempel mandi keramba atau sistem penjodohan mandi keramba ini keuntungannya satu ya, minim resiko untuk ngebantai. Jadi kita bisa melihat dan mengukur kira-kira beberapa hari kita menunggunya sistem seperti ini, baik 1 hari maupun 2 hari. Kita lihat apakah mereka ini benar-benar akur. Nah, apabila mereka tidak jodoh, tentu saja mereka akan saling serang, baik jantan menyerang betina atau betina menyerang jantan. Nah, itu ada. Nah, apalagi untuk usia ideal Sobat Kicau Mania, kita memilih betina itu usia muda. Nah, betina usia muda ini tentu saja harus kita dongkrak, kita naikkan birahinya Sobat Kicau Mania, agar dia ini mau sama pejantan yang lebih tua atau lebih mapan. Nah, sejujurnya kami katakan untuk di peternakan kami Panbit Pam itu rata-rata memang pejantannya pejantan lapangan, pejantan bekas prestasi, pejantan mapan, dan juga ada pejantan hutan asli Bengkulu Utara. Nah, kita pakai semua pejantan itu usia mapan dan betinanya memang rata-rata pastol. Nah, jadi dapat disimpulkan Sobat Kicau Mania, untuk usia ideal itu sebenarnya untuk betina ya, boleh di usia 7 bulan ke atas. Karena di kandang kami, di peternakan kami itu ada induk betina muda ya, masih pastol, bulu totolnya masih kelihatan di sekitar sayap. Usia 7 bulan sudah produksi, sudah mendapatkan poin 4 tiap bulan. Nah, kalau untuk pejantannya kita pakai pejantan yang memang mapan, usianya di atas 3 kali mabung atau 4 kali mabung. Nah, kalau bisa usia 5 kali mabung. Kenapa kita harus memakai pejantan yang mapan? Dikarenakan pejantan mapan ini terkadang sudah gacor dan dia sudah pandai ngerayu betina. Betina ini sifatnya harus dirayu Sobat Kicau Mania, kalau tidak dia akan lari ketakutan. Semakin dia lari ketakutan, semakin pejantan mapan itu akan mengejar dan ngebantainya. Nah, jadi penjodohan ini real langsung Sobat Kicau Mania ya, kita buatkan kontennya ini langsung kita jodohkan. Sebelumnya mereka ini belum dijodohkan, belum pernah bertemu. Nah, jadi pejantan mapan ini kelihatan tadi ya langsung seperti ingin menyerang betina ya, tetapi dikarenakan dia kaget, mungkin dikarenakan betina ini ada di dalam keramba. Nah, memang sering terjadi seperti itu ketika pejantannya kita masukkan ke dalam keramba untuk menyusul betina, untuk mereka mandi, biasanya kaget dan pejantan itu seperti ingin menyerang, tetapi kadang-kadang memang tidak bisa langsung menyerang karena di sini kita semprot dengan semprotan. Nah, gunanya semprotan ini untuk menstabilkan, kita memberikan kesempatan dia untuk redam birahi terlebih dahulu dengan cara mandi Sobat Kicau Mania. Jadi kita mandikan mereka ini berdua dan kita harus benar-benar fix melihat mereka ini benar-benar mandi. Setelah itu mereka akan akur dan bisa saling dekat. Nah, kunci penjodohan itu sebenarnya adalah akur terlebih dahulu Sobat Kicau Mania, tidak langsung jodoh, semua butuh proses.
Nah, biasanya kita menunggu sampai 20 menit sampai 30 menit bisa Sobat Kicau Mania untuk sistem penjodohan mandi keramba seperti ini. Jadi kita tunggu sampai mereka ini benar-benar bulunya kering. Setelah itu boleh kita lanjutkan dengan tahap selanjutnya, yaitu penjemuran. Dan sistem tempel mandi keramba atau penjodohan di keramba ini kita lakukan di pagi hari setelah kita melakukan pemberian makan. Pemberian makan itu cukup jangkrik, kroto, dan sedikit ulat ungkong. Nah, itu untuk trik penjodohan seperti ini. Nah, itu cara kami Sobat Kicau Mania. Nah, setelah 20 menit kita amati di sini Sobat Kicau Mania. Akhirnya pejantan ini bisa meredam birahinya dikarenakan kita paksa mandi, kita semprot-semprot ya kan. Betina ini pun juga tampak tenang Sobat Kicau Mania karena tidak diganggu oleh pejantan ini. Dan kelihatannya mereka ini bisa akur. Dengan catatan kita harus melihatnya, kita lanjutkan proses seperti ini selama 2 hari atau 3 hari. Barulah hari keempat atau hari kelima kita masukkan ke kandang ternak yang kosong. Nah, seperti di video yang kemarin, di video kami yang lama, di channel kami yang lama Sobat Kicau Mania sudah kita jelaskan, untuk masuk ke kandang ternak itu dibutuhkan waktu juga, butuh proses. Kita harus memikirkan bagaimana cara agar mereka ini jangan sampai berkelahi di dalam kandang ternak, karena itu bisa membatalkan proses penjodohan. Nah, biasanya kami mengutamakan betina lebih dulu masuk ke dalam kandang, baru disusul oleh pejantan. Dan pejantan itu pun kita kurung di sangkar petak kecil. Tujuannya agar tidak langsung dia terburu-buru mengejar betina. Harus sama-sama mereka ini fix birahi. Bila perlu betinanya yang birahi terlebih dahulu, betinanya yang unjal, kemudian bisa kita lepaskan pejantannya pada saat itu juga. Nah, selanjutnya Sobat Kicau Mania, apabila mereka ini sudah terlihat akur seperti ini, boleh kita tunggu sampai bulunya kering. Lalu kita ambil ya, kita masukkan mereka berdua ini di dalam satu sangkar. Dengan catatan memang kita yakin mereka ini tidak saling serang. Nah, seperti yang kita lihat di dalam keramba ini, pejantannya tenang saja tidak menyerang betina. Bahkan betina ini pun juga tidak menyerang jantan. Dan betina ini tidak risih, ada jantan di sampingnya. Nah, artinya betina ini sudah bisa menerima keadaan. Proses penjodohan ini bisa dianggap 50% berhasil. Nah, tips selanjutnya adalah kita melihat kalau mereka sudah akur seperti ini, langsung masuk ke dalam sangkar peta. Dan pemberian pola makannya kita buat sama rata. Artinya kalau betina ini makan kroto, pejantan ini juga makan kroto. Kemudian makan jangkrik, pejantannya juga makan jangkrik. Dan porsi ulat ongkong juga harus sama. Jadi hanya 3 macam ini saja Sobat Kicau Mania: kroto, jangkrik, dan ulat ongkong. Nah, tanda-tanda mereka berjodoh bisa kita lihat seperti di hadapan kamera ini Sobat Kicau Mania. Jadi mereka tampak tenang, tidak ada saling serang, dan mereka bisa mandi bersama. Nah, ini tanda-tanda sudah jodoh Sobat Kicau Mania, tetapi belum fix 100%. Bisa dianggap 50%, bahkan 70%. Selanjutnya penentunya adalah ketika di dalam kandang ternak. Nah, memang cara seperti ini banyak dilakukan para peternak Sobat Kicau Mania, dan terbukti ampuh juga untuk penjodohan cepat. Jadi kalau kalian ingin penjodohan cepat ya, untuk kestabilan memang cara seperti ini dan enak dipantau. Nah, jadi pertanyaan dari Sobat Kicau sudah kita jawab melalui video ini. Nah, kalian bisa cek lagi video-video kami yang kemarin. Video-video sebelumnya sudah kita tampilkan juga cara penjodohan langsung di dalam kandang ternak. Nah, untuk penjodohan sistem tempel mandi keramba seperti ini butuh waktu Sobat Kicau Mania. Tidak bisa kita langsung memastikan hari itu juga bisa langsung jodoh. Nah, dengan catatan kita memang selain pakai piling, kita harus memahami, melihat tanda-tanda jodoh itu seperti apa. Yang pertama akur, yang kedua jangan saling serang, yang ketiga jangan sampai rebutan makanan. Itu tanda-tanda mereka itu ingin berjodoh dan bisa berjodoh cepat. Nah, adapun sering yang jadi masalah ini ya, sering dipertanyakan oleh Sobat Kicau ya, betina menyerang jantan. Itu dikarenakan pejantannya tidak ngerayu, sedangkan betina itu sudah kepengen ya, betina itu sudah birahi dan kepengen dirayu. Nah, itulah penyebabnya pejantan itu diserang oleh betina, atau betina itu melihat jantan itu sering diam ya, ketika di penjodohan itu dia sering diam. Nah, itu kurang bagus sebenarnya. Untuk pejantan seperti itu harap dicabut saja Sobat Kicau Mania, diganti dengan pejantan yang lebih gacor, yang pandai ngerayu. Nah, terakhir di video ini catatannya untuk Sobat Kicau Mania, terutama pemula yang baru saja ingin ternak burung murai batu. Sistem penjodohan memang bermacam-macam. Salah satu yang sering dipakai ya seperti ini, dan 99% banyak berhasil dengan cara seperti ini juga. Dikarenakan apa? Karena di sini kita melihat keduanya bisa akur dengan cepat di keramba tempat mandi. Nah, perlu diketahui Sobat Kicau Mania, sebelum kita memilih pejantan, kita yakini dulu bahwa pejantan yang kita pilih itu benar-benar tepat. Tidak dalam
dalam keadaan sakit, tidak dalam ngelemak, dan juga memang dia sering bunyi atau gacor. Nah, untuk pola makan itu kita pakai jangkrik, kroto, dan ulat ongkong saja untuk penjodohan seperti ini. Nah, selanjutnya untuk masuk ke kandang ternak itu ditunggu setelah 4 hari atau 5 hari sistem tempel mandi keramba tadi. Nah, betinanya yang masuk duluan lalu disusul oleh pejantan. Itulah cara yang benar. Oke Sobat Kicau Mania, itu saja video kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa di like, subscribe, dan share sebanyak mungkin. Terima kasih. Salam Kicau Mania.